Shalom, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu, anak-anak kami pra-remaja, remaja dan naposo, dan anak-anak kami sekolah minggu di dalam Yesus Kristus. Pimpinan beserta seluruh anggota Majelis HKBP Harapan Baru, Distrik 19 Bekasi, mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Marilah kita senantiasa tetap berdoa dan bersukacita serta beribadah kepadanya, walau kita mengikuti ibadah ini di rumah kita masing-masing. Makna ibadah kita tidak mengurangi rasa hormat dan puji kita pada Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita tidak boleh mengikuti ibadah minggu di gereja kita ini saat ini tanggal 12 Juli 2020, dengan new normal, harapan dan doa kita selalu, biarlah wabah COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita boleh beraktivitas dan bersosial, terlebih bersekutu di gerejanya seperti semula. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita hari ini dinamakan Minggu Kelima Trinitatis, dengan topik minggu kita adalah Cintailah pendidikan. Sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 112 ayat 1 dan 2. Haleluya, muliakanlah.
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 258 ayat 1, Ku menuju kehidupan. Hukum Tuhan pada hari Minggu ini adalah dari Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 162 ayat 1 dan 2, banyak benar. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami.
Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Allah akan pengampunan atas dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 403 ayat 1. Aku yakin pada Tuhan. Epistel untuk minggu kita hari ini adalah dari Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Marilah kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan, nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadamu, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihinya dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kuperoleh, perolehlah pengertian. Jujurlah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 1 dan 2. Ku memuji anugerah-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan KOR dari Punguan Inah HKBP Harapan Baru. Apabila
Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 826 ayat 1 dan 2 dengan firman-Mu. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah bagi kita untuk minggu ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42. Lukas 6 ayat 39 sampai 42, beginilah firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Dapatkah seseorang mengeluarkan selumbar dari mata saudaranya sementara ada balok di dalam matanya sendiri? Jelas tidak bisa, Bapak Ibu. Dua hal itu mustahil. Orang buta menuntun orang buta, orang yang di dalamnya ada balok dalam matanya
mau mengeluarkan selumbar dari mata saudaranya, kedua hal itu adalah mission impossible atau impossible mission, hal yang tidak mungkin terjadi, hal yang tidak mungkin dapat dilakukan. Mengapa? Sebab orang yang dapat melihat dengan baiklah, orang yang tidak butalah yang dapat menuntun orang buta. Orang yang matanya sehat, yang di dalam matanya tidak ada sesuatu, itulah yang mampu membersihkan atau menyehatkan mata saudaranya. Kalau orang buta menuntun orang buta, maka perjalanannya gagal total, tidak berhasil, bahkan keduanya jatuh di lubang. Usaha orang untuk menyehatkan mata saudaranya, mengeluarkan selumbar dari mata saudaranya, tetapi di dalam matanya ada balok, itu sama dengan orang buta, Bapak Ibu. Ada orang buta yang ingin membersihkan mata saudaranya. Bisa terjadi hal-hal yang merugikan. Jadi keduanya sebenarnya adalah pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan. Orang buta tidak mungkin menuntun orang buta. Orang yang di dalam matanya ada balok tidak mungkin dapat mengeluarkan selumbar dari mata saudaranya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, namun dalam kehidupan sehari-hari ada orang buta yang tidak dapat melihat dengan jelas, yang tidak dapat melihat dengan baik, yang tidak tahu jalan, dan yang tidak tahu bagaimana ia harus berjalan, bersikeras untuk menuntun orang buta. Ada orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, ngotot menuntun orang lain yang menurut dia tidak tahu dan tidak bisa apa-apa. Ada orang yang merasa mampu untuk mengajari orang lain yang ia anggap lebih bodoh dari dirinya. Akibatnya apa, Bapak Ibu? Keduanya celaka. Saya mau memberikan beberapa contoh. Ini contoh yang tidak baik, Bapak Ibu, yang tidak perlu ditiru atau harus dihindari. Contoh yang pertama, Jair Bolsonaro, Presiden Brazil. Jair Bolsonaro. Di awal pandemi corona merebak, ia berkata begini, corona itu seperti flu biasa. It is just like a little flu. Hanya flu biasa yang tidak perlu penanganan atau perlakuan khusus. Itu kata presidennya, Bapak Ibu. Presiden Jair juga sering berkumpul dengan pendukungnya. Ia menolak mentah-mentah keputusan gubernur di tempatnya, di negaranya yang menerapkan lockdown. Karena statement ini, penduduk Brazil menyepelekan resiko dan menganggap nothing to be worried. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Akibatnya apa, Bapak Ibu? Menurut data terakhir, Brazil berada di urutan kedua penderita terbanyak corona setelah Amerika Serikat dengan 1,5 juta kasus positif. Bahkan tadi pagi, Bapak Ibu, saya membaca berita bahwa Presiden Brazil tersebut mengidap penyakit corona yang ia sepelekan sebelumnya. Contoh yang kedua, Bapak Ibu, Andrés Manuel López Obrador, Presiden Meksiko. Ia mengatakan, jika bisa dan mampu, lanjutkanlah mengajak keluarga makan di luar karena itu akan memperkuat ekonomi negara. Inilah statement Andrés tentang corona.
Selain aktif melakukan perjalanan, ia juga sering tampil di publik Bapak Ibu dengan tidak menataati protokol kesehatan. Ia sering mencium bayi, ia sering menyapa penduduknya dari dekat. Akibatnya apa? Penduduk negara Meksiko juga menganggap remeh pandemik itu. Data terakhir menyebutkan Meksiko berada di urutan ke-9 pasien penderita COVID terbanyak dengan jumlah 245.000 kasus positif. Yang ketiga Bapak Ibu, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, ia mengatakan begini, gak ada virus di sini. Kalian tidak melihatnya berterbangan kan? Itulah statement Alexander tentang corona Bapak Ibu. Bahkan ia pernah berkata, sauna dan vodka sebagai upaya memerangi corona. Bayangkan Bapak Ibu, seorang presiden mengatakan minum vodka dapat mencegah corona. Akibatnya apa? Penduduk pun ikut-ikutan bodoh. Liga sepak bola di Belarusia tetap digelar sampai akhir Maret yang lalu. Walaupun tidak tergolong banyak, namun akhirnya dilaporkan ada kasus corona di negara tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan nyata pun ada orang yang gemar menunjuk kesalahan kecil orang lain, sementara ia juga punya kesalahan yang lebih besar. Selumbar di mata orang bisa ia lihat, tetapi balok di dalam matanya tidak. Ia risih dengan kesalahan orang lain yang kecil, tetapi nyaman sekalipun punya kesalahan yang jauh lebih besar. Ada saja orang yang melihat kesalahan orang lain dengan kaca pembesar, tetapi menganggap kesalahannya lebih kecil dari kesalahan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Yesus dalam nas ini mengkritik orang Farisi, mengkritik orang Saduki, mengkritik ahli Taurat yang merasa lebih baik dari orang lain, merasa tidak perlu belajar dari siapapun. Yesus mengkritik mereka yang merasa jauh lebih suci daripada orang lain, sehingga mereka merasa berhak untuk menghakimi orang lain. Tuhan Yesus mengatakan begini, daripada menghabiskan waktumu menganggap dirimu lebih tinggi, lebih baik dari orang lain, lebih baik engkau belajar seperti murid, merendahkan diri. Belajar merendahkan diri seperti seorang murid. Mengapa harus seperti seorang murid? Sekalipun ia sudah tamat, sekalipun ilmunya sama dengan gurunya, tetapi seorang murid tidak pernah lebih besar daripada gurunya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita petik dari nas ini? Yang pertama, menuntun sesama adalah baik. Memperbaiki kesalahan sesama adalah baik Bapak Ibu. Nadeng gaddo manogu-nogu nadeng gaddo paingot dongan manadikon hasalaanna. Itu semua baik, tetapi harap diingat, lakukanlah itu karena dan dalam kasih. Lakukanlah itu dengan motivasi kasih, bukan karena kita merasa paling baik atau merasa paling hebat dibandingkan oleh orang lain. Alani holong mak tatugu-tugu jala tapature-ture akadongata amanginang. Seorang bijak pernah berkata, penuntun terbaik bukanlah penuntun terpintar. Penuntun terbaik bukanlah penuntun terhebat. Penuntun terbaik adalah penuntun yang mau dan mampu merendahkan hati. Menuntun dengan ego, maka orang itu sendirilah yang dibesarkan. Tetapi menuntun dengan kasih, Tuhanlah yang dimuliakan.
Mengapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus menebus dosa kita. Maka kita juga wajib menuntun saudara-saudara kita agar tidak jatuh ke dalam kesalahan dan dosa, tetapi di dalam kasih dan meniru kasih Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, topik minggu kita hari ini adalah mencintai pendidikan. Kita semua harus belajar, Bapak Ibu. Kita semua harus membekali diri agar kita sebagai orang tua, kita menjadi penuntun yang benar bagi anak-anak. Bukan penuntun yang ngotot, Bapak Ibu, tetapi menjadi penuntun yang baik, penuntun yang benar kepada anak-anak kita. Agar sebagai guru kita menjadi pengajar yang benar bagi anak-anak kita. Agar sebagai saudara kita menjadi sahabat yang penuh kasih terhadap mereka. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, adalah saya percaya orang Kristen adalah yang diberkati dan menjadi berkat seperti khotbah minggu lalu. Tetapi mari kita ingat, Bapak Ibu, tidak mungkin orang Kristen menjadi berkat bagi orang lain kalau kita hidup munafik. Tidak mungkin kita menjadi berkat bagi orang lain kalau kita selalu merasa hebat, merasa paling pintar, merasa paling suci, sekaligus merendahkan orang lain. Bukan menjadi berkat, bahkan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Karena itu, Bapak Ibu, mari kita belajar untuk memperbaiki diri dan lebih memperbaiki diri lagi. Pendidikan adalah bagian integral dari kekristenan. Kalau kita baca, Bapak Ibu, dalam Bible, Alkitab berbahasa Batak, pada zaman Yesus, rumah ibadat dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan perguruan. Diterjemahkan dengan perguruan. Jadi rumah ibadat itu seperti sekolah, tempat orang belajar. Bapak Ibu sekalian, di gereja ini, di dalam jemaat ini, orang percaya harus belajar merendahkan diri, belajar mengampuni, belajar untuk mengambil balok dari mata kita sendiri, belajar selalu pada firman Tuhan, belajar agar kita tetap berada di jalan yang benar, agar kita tahu bahwa kita sudah berjalan dengan benar, karena kita berjalan di jalan Tuhan dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, firman Tuhan adalah sumber pendidikan, sumber didikan sorgawi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Cintailah firman Tuhan, pelajarilah firman Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan itu di dalam kehidupanmu, dan rasakan tuntunan pengajaran Tuhan membawa kita kepada sukacita dan berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajar kami untuk tidak menyombongkan diri, yang mengajar kami untuk merendahkan diri. Jangan menganggap diri kami pintar, padahal kami juga sebenarnya sama seperti orang buta. Jangan kami menganggap bahwa diri kami yang paling baik, padahal ada balok di mata kami. Terima kasih Tuhan, kami mengaminkan firman-Mu, sekalipun firman-Mu ini sangat keras menampar kebiasaan kami yang sering menganggap bahwa kami lebih baik, lebih unggul dari orang lain. Terima kasih ya Tuhan, di hadapan-Mu kami senantiasa dan tetap adalah murid yang belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan izinkan kami ya Tuhan untuk tetap merendahkan diri sekalipun kami sudah menamatkan pelajaran kami. Terima kasih ya Tuhan, bentuklah hati yang rendah di dalam diri kami masing-masing untuk melayani Tuhan dan bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus
kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 481 ayat 1 sampai 2. Tekuni dan berbuatlah terus sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Shalom Horas.